Kembali lagi ke nominal Pak Yud. Misal karena sukarela itu mungkin ada yang bayar berapa gitu, enggak masalah. Oh, enggak masalah. Namanya sumbangan itu kan enggak mengikat. Kemungkinan ada yang tidak mampu ini ya, tidak mampu membayar. Itu apa ada ketentuan atau gimana Pak Yudi? Namun jangan dijadikan ini modus, karena kan banyak sekali katanya orang itu sumaker, sugih macak kiri. Kita berbincang dengan Pak Yudi ini ada solusi, ya kan? Tidak seperti yang kemarin-kemarin tuh muter aja gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang saya sedang bersama Pak Yudi, Ketua Komite SMK Negeri 6 Surabaya. Akan berbincang mengenai sumbangan, ya, sumbangan yang kemarin di apa ya namanya itu? Sumbangan yang kemarin yang akan dilakukan oleh komite kepada orang tua murid sebesar 100.000, ya kan. Nanti kita akan tanya-tanya ke Pak Yudi seperti apa mekanismenya, kebijakannya, karena beberapa hari ini masih ada sedikit orang tua yang belum paham atau simpang siur informasi tentang sumbangan ini. Nah, seperti itu. Oke. Selamat siang Pak Yudi ya. Selamat siang Pak Oni. Ya, oke. Pak Yudi, ini mengenai sumbangan ya. Kita namakan sumbangan Pak Yudi ya. Iya, sumbangan ya. Sumbangan yang kita bebankan kepada orang tua murid, ya kan. Itu seperti apa Pak Yudi mekanismenya atau mungkin jumlah dari sumbangannya itu Pak Yudi? Baik, terima kasih. Kita berbicara sumbangan sebagaimana yang telah kita sampaikan kepada wali murid. Ini kita bicara dasarnya dulu ya. Ya, dasarnya dulu kenapa komite ini meminta sumbangan. Ini dasarnya adalah pada Permendikbud nomor 75 tahun 2016 pasal 10 yang bunyinya pada poin 1, komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan. Nah, ini artinya di sini di pasal ini dijelaskan semua, tidak usah saya sebutkan, nanti Bapak Ibu bisa lihat di Google, di situ di Permendikbud 75 nomor 2016 ini terkait dengan penggalangan dana yang dilakukan oleh komite. Nah, ini sebelum kita melakukan sumbangan kepada wali murid, artinya meminta sumbangan kepada wali murid, sebelumnya ini komite dan pihak sekolah telah melakukan rapat pertemuan yang intinya membahas rencana kegiatan sekolah di tahun 2021. Nah, di situ ada beberapa item yang harus dibiayai karena dana yang turun BPOP itu adalah sebesar 50%, tidak 100% karena di musim pandemi ini. Jadi dana BPOP tersebut tidak bisa mengcover, artinya kegiatan sekolah yang begitu banyaknya tidak bisa tercukupi. Akhirnya disinilah komite punya ide, punya gagasan untuk melakukan penggalangan dana dengan cara meminta sumbangan kepada wali murid. Nah, itu sejarahnya sumbangan itu seperti itu. Sebentar Pak Yudi, ini gagasannya dari komite atau dari pihak sekolah yang punya masalah dana minta tolong ke komite? Oh, begini. Nah, dengan adanya dana yang turun cuma 50% tidak bisa tercover, otomatis komite punya gagasannya dari komite, bagaimana anak didik kita supaya bisa mengikuti sekolah tersebut, kegiatan tersebut. Nah, gagasannya dari komite, karena
pihak sekolah sendiri dengan kegiatan yang tidak tercover otomatis juga tidak bisa jalan. Ya contohnya kalau mungkin ya kayak di kegiatan-kegiatan kalau di APH mungkin bisa praktek di ini ya perhotelan apa itu dan lain sebagainya. Kalau boga mungkin praktek makan dan lain sebagainya, itu kayak membeli bahan-bahannya itu kan juga perlu biaya. Ya, berarti di praktek itu ya. Misal contoh tadi prakerin itu kan nanti pembimbingnya gitu kan riwa-riwi mungkin dokumen-dokumen apa diperlukan gitu ya Pak ya. Ya, dan di sini juga sudah ada rinciannya lengkap dan wali murid boleh mengakses di sini. Artinya bisa fotokopi untuk dipelajari dan apakah benar ini kegiatan yang dilakukan seperti ini, wali murid bisa ini. Bisa apa ya, bisa mengawasi, iya bisa datang boleh. Untuk mendapatkan ini, boleh datang bisa ke komite gitu ya? Iya, datang ke komite boleh, difoto juga boleh, terserah bagaimana supaya wali murid bisa memahami ini. Terus nantinya uang yang sudah terkumpul ini akan digunakan untuk kegiatan ini, kegiatan yang ada di lembar RKS ini, rencana kegiatan sekolah ini. Nah itu nanti tertampung di komite, jadi sekolah tidak bisa serta-merta ngambil begitu saja, harus ada persetujuan dari komite. Dan nantinya wali murid insya Allah ini per triwulan akan kita beri pelaporannya begitu. Iya. Berarti dalam untuk mengcover dana ini itu kan ada nominal. Ada nominal kurang berapa, terus nanti orang tua murid dibebani berapa, nah itu seperti apa Pak besarannya Pak Yudi? Sebagaimana dana yang turun dari BOS itu cuma 50%, artinya kalau dulu per siswa itu tiap bulan dapat 175.000, nah sekarang dapat separuhnya itu berarti kan berapa? 87.500 ya, sekitar segitu, 87 sekian gitu ya. Artinya kan kurang separuh dengan adanya kegiatan ini. Nah, disitulah nanti yang kekurangan ini untuk mengcover yang ada di kegiatan siswa ini. Nah, terus tadi apa tadi? Tanya kan lupa saya. Nominal. Kan ada disebut di awal-awal 100, terus di pertemuan berikutnya ada sukarela dan sebagainya. Nah ini kan dari wali murid sendiri kan masih ada kesimpang siuran informasinya ini Pak Yudi, gimana Pak Yudi? Betul. Sebenarnya nominal 100 ini itu tidak mengikat. Kalau sumbangan seperti di Permendikbud nomor 75 tahun 2016, nama sumbangan kan tidak mengikat. Nah, namun ya kita minta tolong sama Bapak Ibu wali murid yang ada, mohon membantu untuk kegiatan anak-anak kita. Nantinya kan juga kembali ke anak-anak kita semuanya ini. Nah, seperti yang kita kan juga di komite ini juga namanya ada perkumpulan semacam paguyuban namanya FKKS. Jadi kemarin semua antar SMA, SMK yang ada di Surabaya ini komite kita kumpul membahas unek-unek yang ada di sekolah ini apa. Nah kemarin itu FKKS menyarankan gimana kalau kita se-Surabaya untuk penggalangan dana itu 100.000. Nah itu asumsinya sih sebenarnya, tapi kan kembali lagi sumbangan itu artinya adalah sukarela dan tidak terbatas kan begitu. Namun saya mohon kepada Bapak Ibu wali murid, mohonlah untuk kegiatan anak kita ya semuanya kan kembali lagi ke anak gitu loh. Kembali lagi ke anak, silakan nanti dicek, diawasi bagaimana kinerja komite, gimana pengurusan keuangan, dan komite ini pun juga masih anggotanya kalau menurut undang-undang itu minimal 5 orang dan maksimal 15, dan kita cuma 8 orang. Masih kurang 7. Rencana saya maksimalkan 15. Nah, dan 30% dari luar, yang sisanya 70% dari wali murid sesuai dengan ketentuan seperti itu. Nah kita sudah dari 2 orang ini dari luar, 6 orang ini sudah dari wali murid semua. Artinya sudah memenuhi kriteria. Namun nanti kalau ada 7 lagi dari wali murid semua juga akan lebih bagus. Jadi pikiran itu tidak 8 orang, jadi 15 orang kan bisa jadi lebih sempurna. Lowongan ini ya, jadi lowongan yang mau jadi komite ya kan, karena biar
ternyata masih ada kurang 7, maksimalnya 15. Sementara ini masih ada 8 ya kan. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ya nanti yang apa namanya itu perhatian kepada pendidikan ya kan, bisa mendaftar ini untuk usah mendaftar, langsung aja paling ini. Oh gitu ya? Nggak ada yang mau paling. Paling nggak ada yang mau. Paling nggak ada yang mau aja. Ya karena komite ini memang ya namanya ini kegiatan sosial. Kegiatan Iya. sosial. Jadi benar-benar orangnya ya bersosial. Cuman untuk di komite yang kali ini agak beda dengan komite-komite sebelumnya gitu ya Pak. Ya. Mungkin karena ini ada musim pandemi, ada yang dana kekurangan. Kalau yang kemarin-kemarin komite mungkin bisa agak santai. Tapi untuk kali ini yang Pak Yudi pimpin mungkin bisa lebih kegiatan lebih padat ya, seperti itu. Kembali lagi ke nominal Pak Yudi. Misal karena sukarela itu mungkin ada yang bayar berapa gitu, enggak masalah. Oh, enggak masalah. Namanya sumbangan itu kan enggak mengikat. Kembali lagi, sumbangan itu tidak mengikat. Jadi artinya kalau ada nominal di Permendikbud nomor 75 2016 itu ada namanya bantuan pendidikan, ada pungutan pendidikan, ada sumbangan pendidikan. Nah, ini yang kita boleh ini bantuan pendidikan sama sumbangan pendidikan. Kalau pungutan pendidikan enggak boleh, nanti akan melanggar aturan. Nah, ini makanya kalau sumbangan di situ disebutkan tidak terbatas dan sukarela, sekali lagi sukarela. Nah, namun mohon bantuannya lah seikhlas mungkin kan, karena demi untuk anak-anak kita kan gitu, bukan untuk komite. Monggo lah kita nanti bisa diawasi kinerja komite seperti apa ke depan di tahun 2021 ini. Mudah-mudahan pandemi juga cepat berlalu, artinya anak-anak bisa kembali semula beraktivitas untuk kegiatan sekolahnya. Ya. Gini Pak Yud, misal ada mungkin sudah disebutkan adalah sukarela, masalah nominal dan sebagainya, kemungkinan ada yang tidak mampu ini ya, tidak mampu membayar artinya tidak mampu membayar. Itu apa ada ketentuan atau gimana Pak Yudi? Maksudnya ada syarat mungkin atau gimana itu? Sebenarnya kalau sumbangan ini tidak ada syarat ya untuk ketentuan tidak mampu, untuk keterangan tidak mampu, namun jangan dijadikan ini modus, karena kan banyak sekali katanya orang itu sumaker, sugih macak kiri kan ya. Ini loh ya, sumaker. Jadi seperti dijelaskan Pak Yudi, sifatnya sukarela, tapi yo diusahno bayar gitu kan. Ya, intinya membantu lah. Membantu, bayar gitu. Berapapun diterima, ya. Ojo sampai gak bayar, tapi nek gak bayar yo, ya piye carane gitu lah. Yaitu dari hati nurani masing-masing, karena kemampuan kita nggak bisa menilai. Mampu berapa itu kembali lagi ke hati nurani masing-masing. Jadi saya jelaskan di sini, kita berbincang dengan Pak Yudi ini ada solusi ya kan, tidak seperti yang kemarin-kemarin tuh muter aja gini ya. Seperti ini mungkin dari pemirsa yang lain udah jelas bahwa sifatnya sumbangan ini adalah sukarela ya. Dalam arti sukarela ya yang jenengan cari ada di kamu sukarela itu apa. Pokoknya jangan sumaker tadi itu. Artinya kalau menyumbang itu harus suka dulu, harus suka dulu kemudian rela. Rela gitu. Relanya ngikuti ya. Siap. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Yud yang mungkin ada sesuatu. Begini, kebetulan mulai tahun 2021 ini komite kan sudah punya ruangan sendiri di SMK Negeri 6. Ya inilah ruangannya. Nah, terus ada ya, tiap hari itu pasti ada yang piket, satu orang komite ada di sini. Bapak Ibu wali murid, monggo kalau ada unek-unek keluh kesah silakan langsung datang ke komite, kita terbuka lebar. Jadi komite ini adalah wadah untuk menampung aspirasi wali murid, artinya komite ini adalah penyambung lidah wali murid kan begitu. Nah, bukan komite ini selaku pencari dananya sekolah, enggak. Jadi penyambung lidah daripada wali murid. Jadi kita ini ada karena wali murid kan seperti itu. Mungkin ya, bukan sekedar penyambung lidah, mungkin bisa juga solusi begitu. Solusi ya. Artinya kalau penyambung lidah ini
ngomong A sampai no A gitu ya kan. Betul Pak Yudi ya. Iya, Ya. iya. Tapi lebih fokusnya solusi ya. Jadi iya. ada masalah dari orang Iya. tua, murid ya, keluh kesahnya kepada komite. Iya. Demikian juga dari sekolah nanti keluh kesah juga sama komite. Nanti diperlukan solusinya ada di komite gitu ya. Betul. Ya, monggo silahkan, kami terbuka lebar tiap Senin sampai Jumat itu jam 9 sampai jam 2. 9 pagi sampai jam 2 siang ada piket komite di sini. Iya. Monggo Bapak Ibu wali murid. Oke. Jadi juga saya perkenalkan juga ini beliaunya ini Pak Yudi ini. Pak Yudi siapa namanya? Yudi Agung Rudiantoro. Pak Yudi Agung Rudiantoro ini mumpuni dalam hal menjadi ketua komite ya, karena backgroundnya adalah Krimsus. Krimsus itu nikono perbankan wis duit-duit ngono ki lah kriminal khusus. Jadi di Polda Jatim beliau dinasnya, jadi jangan khawatir, insya Allah nanti pembangunan apapun yang dilakukan sekolah, misalnya sekolah mengadakan pembangunan apa tetap dalam pengawasan komite gitu Pak ya. Betul. Jadi tugasnya komite juga nggak hanya narik-narik dana seperti ini, tapi apa yang dilakukan pihak sekolahan pun komite tahu gitu. Seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan. Betul, kebetulan dan kemarin kita juga sudah mendata ada dari 8 siswa yang memang betul-betul kurang mampu. Nah, nantinya kita akan carikan solusi nanti di sini. Ada 8 siswa yang sudah kita data kemarin. Seperti itu Pak. Iya. Ya. Masalah apa? Betul ya, kegiatan sekolahan apa komite tahu apa gitu? Iya. Bisa dijelaskan? Terkait kegiatan-kegiatan yang ya termasuk kegiatan pendidikan, terus pembangunan, ya ini pasti ada nanti hubungannya dengan komite. Komite harus tahu di situ. Kalau komite tidak tahu ditilep ya repot kayak gitu. Harus transparan semuanya di sini. Dan ini pun baru tahun 2021 ini kita terbentuk dan kita punya ruangan pun juga masih ala kadarnya. ATK pun kita juga belum punya, kayak laptop, kayak ini, terus bagaimana nanti beliau yang piket di sini, bagaimana makanya. Nah, kita harus pikirkan, bukan berarti kita nanti seenaknya ngambil uang komite, enggak. Itu pun kita harus transparan di sini. Nah, itu. Jadi harus memang namanya organisasi itu juga nanti harus ada dananya, terus dana itu untuk operasional organisasinya sendiri kan harus disisihkan. Artinya ya kita keikhlasan tetap ada, tapi untuk sebuah standar organisasi tetap dana operasional tetap ada. Seperti itu Pak Yuda, seperti itu. Jadi karena sifatnya sosial ya mungkin dananya terbatas gitu ya, terbatas. Enggak, artinya ya yo serdok legowo gitu kan ya. Seperti ini laptop juga belum punya, ini nggak tahu ini nggak disembunyikan apa itu? Enggak ya? Ini iya, ini nggak ada lemari ya. Jajan go dewe. Oke, cukup Pak Yudi. Iya, cukup. Terima kasih. Iya. Terima kasih banyak. Demikian bincang kami dengan Pak Yudi, Ketua Komite SMK Negeri 6 Surabaya. Apabila dari perbincangan ini Bapak Ibu semua belum jelas, bisa datang langsung ke komite ya kan, tiap hari Senin sampai Jumat Pak Yudi ya, dari jam berapa? 9 sampai jam 2. Jam 9 sampai jam 2. Di situ ada yang piket. Nah, di situ silahkan mencari solusinya seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah Pak Yudi kayak gini daripada balesi SMA jadi nanti gini Pak Yudi, ini mau izin tapi yang dia omong tadi semua benar ini. Iya. Artinya memang seperti itu. Realnya seperti itu. Iya. Jadi umpama nanti saya publik kan tidak masalah.